Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Kautsar dari Stay 2014, NIM 165142230. Di sini saya akan menjelaskan tentang engineering, penerapan-penerapannya dan contoh-contohnya. Pertama, kita akan menuju definisi engineering. Nah, apa itu engineering? Engineering atau rekayasa dalam KBBI berarti penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Arti lainnya yaitu penggunaan ilmu pengetahuan atau sains untuk menjawab persoalan-persoalan praktis dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kebutuhan komersial atau industri. Arti penting dari rekayasa bagi masyarakat adalah untuk menerapkan teknik-teknik dari ilmu pengetahuan itu sendiri yang untuk menjawab masalah yang ada di dalam masyarakat. Mengapa rekayasa penting bagi masyarakat? Rekayasa penting bagi masyarakat karena sumber daya yang tersedia harus dimanfaatkan seefisien mungkin dengan penerapan ilmu-ilmu dari sains dan teknik agar kemakmuran bangsa tercapai. Inti dari rekayasa itu adalah problem solving, yaitu berarti memecahkan masalah. Setiap saat pasti ada saja masalah yang terjadi maupun di masyarakat atau secara mendunia. Nah, masalah itu membutuhkan solusi. Dengan rekayasa, solusi yang dipakai bisa menjadi sangat efisien, praktis, dan ekonomis. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh karya dari engineering. Yang paling umum adalah jembatan. Jembatan itu solusi dari transportasi, menyelesaikan masalah transportasi yang dihambat oleh laut, sungai, dan sebagainya. Jembatan merupakan solusi yang lebih efisien dibandingkan dengan kapal feri. Jembatan juga bisa mempercepat perjalanan dan menghemat ongkos secara keseluruhan. Nah, rekayasa yang berperan di sini khususnya adalah teknik sipil, karena dalam pembuatan jembatan penghitungan struktur harus dihitung secara matang agar jembatan tidak runtuh saat arus lalu lintas yang melaluinya memuncak. Selain teknik sipil, teknik elektro dan teknik mesin juga bisa berperan karena jembatan masa kini adalah jembatan yang canggih, yaitu kadang ada jembatan yang bisa membuka dan menutup saat ada kapal yang lewat, kapal besar yang lewat. Nah, di situ butuh rekayasa dari mekanika, teknik mesin, dan kelistrikan elektro. Di abad 21 ini yang teknologi yang paling berkembang adalah mobile phone. Mobile phone sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Mobile phone merupakan sarana komunikasi yang sangat gencar digunakan oleh anak-anak muda sampai orang-orang yang sudah lanjut usia pun. Mobile phone perkembangannya sangat pesat. Dulu pada akhir abad 20, mobile phone hanya bisa digunakan untuk SMS dan telepon. Namun sekarang, seiring perkembangan teknologi, mobile phone bisa disebut menjadi smartphone, yaitu bisa menyatukan device-device penting seperti kamera, Walkman, konsol game, dan lain-lain menjadi satu kesatuan. Mobile phone dibuat dengan rekayasa teknik elektro dan juga informatika. Perangkat yang diciptakan haruslah sekompak mungkin, tapi tidak merupakan sisi estetikanya. Dan performanya pun harus menunjang supaya pekerjaan manusia bisa dipermudah. Nah, teknik informatika di sini berperan sebagai perancang software, supaya perangkat keras yang sudah dibuat oleh teknik elektro bisa dimanfaatkan seefektif mungkin. Nah, selain jembatan di mobile phone, ada juga teknologi yang untuk mempercepat proses produksi. Contohnya adalah robot di pabrik mobil, yaitu merupakan suatu inovasi yang revolusioner pada sekitar tahun 1980-an. Robot bisa memangkas ongkos produksi dan mempercepat alur produksi mobil. Robot bisa bekerja tanpa lelah dan lebih konsisten dibanding manusia. Namun, keunikan suatu mobil bisa hilang karena dengan memproduksi mobil dengan robot. Tak heran jika mobil-mobil sangat mewah seperti Rolls-Royce tidak menggunakan robot dalam alur produksinya. Mereka lebih menyukai handmade, namun untuk mobil massal seperti Honda, Suzuki, Toyota, dan yang lainnya, mereka lebih suka menggunakan robot karena produksi lebih cepat dan bisa sampai ke tangan konsumen secepatnya. Nah, teknik yang berperan di sini adalah teknik elektro terutama dan teknik mesin. Teknik elektro berfungsi untuk mengatur robot-robot secara elektronika dan teknik mesin mengatur mekanikal lengan robot supaya bekerja secara akurat. Tadi teknologi-teknologi terbaru, ada juga teknologi yang sudah sangat lama namun sangat berubah hidup manusia, yaitu pesawat. Pesawat merupakan mahakarya yang mengubah dunia transportasi di abad 20. Pesawat sangat mempersingkat perjalanan antar pulau bahkan benua menjadi sangat cepat dan terjangkau. Nah, di sini saya akan membahas pesawat Airbus A380. Pesawat itu berukuran sangat besar dan bisa mengangkut massa yang banyak sekaligus dalam waktu yang singkat. Pesawat itu diprakarsai oleh mesin jet yang sangat cepat juga. Rekayasa yang berperan di sini adalah teknik penerbangan, teknik mesin, dan juga teknik material. Insinyur teknik penerbangan harus mengkalkulasi secara tepat supaya pesawat bisa seaerodinamis mungkin dan tidak jatuh dan terbang dengan stabil di udara. Teknik material juga berfungsi untuk memilih komponen yang cocok supaya pesawat bisa seringan mungkin namun bisa juga sangat kuat. Indonesia pun sudah memiliki pabrik pesawat sendiri yaitu PTDI di Bandung, namun perkembangannya terhambat oleh krisis moneter 98. Namun sekarang kabarnya PTDI akan bangkit lagi dan memproduksi pesawat sendiri yaitu N250 dan N212. Kita sudah membahas rekayasa-rekayasa yang bersifat fisik. Di sini saya akan membahas tentang rekayasa yang bersifat software, seperti sistem informasi pengajian di kantor.
yang membuat penggajian karyawan lebih efisien, adil, dan relevan. Gaji yang keluar sesuai dengan jam kerja karyawan yang bersangkutan. Sistem ini juga membuat proses jadi otomatis. Nah, dengan sistem yang lebih lanjut, gaji bisa tertransfer secara otomatis di tanggal tertentu setiap bulannya. Nah, di sini rekayasa informatika juga sangat berperan, dan juga dari sistem informasi. Selain itu, ada juga IKTP. IKTP berfungsi untuk merangkum semua database seluruh penduduk Indonesia menjadi terintegrasi dan memudahkan jalur birokrasi di Indonesia. Data seperti alamat, sidik jari, dan yang lain jadi satu, agar saat keadaan darurat bisa ditangani secepatnya dengan satu kartu itu. Pada sistem yang lebih lanjut, seharusnya sistem tagihan pajak, kesehatan, transportasi, dan keuangan juga bisa menjadi satu di dalam IKTP itu, agar proses yang digunakan dalam birokrasi tidak menjadi terbelit-belit. Di sini teknik informatika sangat berperan, dan juga sistem informasi pun sangat berperan untuk mengatur manajemen database-nya. Saya akan membahas tentang engineering yang membantu manusia berkebutuhan khusus. Nah, pertama ada RoboHand. RoboHand ini memberikan solusi kepada orang yang memiliki cacat, khususnya di tangan. Walaupun tidak sesempurna tangan ciptaan Tuhan, namun fungsi basic dari tangan sudah cukup dipenuhi oleh RoboHand agar orang cacat bisa beraktivitas normal seperti orang pada umumnya. Rekayasa yang memainkan peran di sini adalah teknik elektro dan juga teknik mesin. Karena bidang elektrikal dan mekanika sangat penting dalam pembuatan RoboHand ini. Selain RoboHand, ada brain computer interface, yaitu memberikan kemudahan dalam pengendalian suatu perangkat. Bahkan orang dengan keterbatasan pun bisa memiliki komputer hanya dengan pikirannya. Namun, brain computer interface masih perlu banyak pengembangan karena banyak yang harus difilter dari pikiran itu sendiri, agar pengendalian menjadi optimal dan tidak salah kaprah dalam penggunaannya. Rekayasa yang paling berperan di sini adalah teknik elektro dan informatika, karena pengolahan sinyal dari otak menjadi bahasa yang dimengerti, komputer memerlukan rumpun ilmu itu. Jadi saya sudah menjelaskan tentang karya-karya engineering, baik dari hardware, software, maupun yang bisa membantu manusia secara langsung. Nah, saya akan menjelaskan tentang engineer sekarang. Engineer bekerja dan berpikir dalam kerangka metode engineering. Ada 4 karakteristik metode rekayasaan itu. Yang pertama adalah metode rekayasa yang digunakan untuk menganalisis model dan memecahkan kasus. Kedua, para insinyur membuat konsep suatu sistem yang kompleks sebagai kumpulan-kumpulan komponen yang lebih kecil, supaya lebih mudah terselesaikan. Ketiga, pengembangan dan penggunaan suatu model simulasi matematis sebelum dirancang sepenuhnya. Lalu yang keempat adalah penggabungan model-model itu dan pendesainan secara final sebelum model model produk yang akan dihasilkan sudah menjadi produk yang final. Satu hal yang fundamental dalam engineering adalah desain. Desain pada dasarnya adalah pola rancangan menjadi dasar pembuatan suatu benda. Desain adalah langkah awal sebelum memulai membuat suatu benda seperti baju, furnitur, bangunan, dan lain-lain. Pada saat pembuatan desain biasanya mulai memasukkan unsur berbagai pertimbangan, perhitungan, cita rasa, estetika, dan lain-lain. Sehingga bisa dibilang bahwa sebuah desain merupakan bentuk perumusan dari berbagai unsur, yang termasuk berbagai macam pertimbangan di dalamnya. Selain desain, dalam penciptaan suatu karya engineering juga kita harus memerhatikan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau yang disebut haki adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, haki merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud, yang bersifat imaterial. Maka pemilik hak atas intelektual pada prinsipnya dapat membuat apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. 4 jenis utama haki adalah hak cipta, paten, merek dagang, dan juga rahasia dagang. Insinyur di masyarakat. Insinyur di masyarakat mempunyai peranan, yaitu menuntaskan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dengan rekayasa teknik yang berbasis ilmu pengetahuan. Pola kerja seorang insinyur, yaitu seorang insinyur akan menganalisis persoalan yang ada di masyarakat, kemudian mencari solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Ruang lingkup kerja insinyur adalah sesuai bidangnya masing-masing. Nah, jadi insinyur itu tidak mudah dan harus menjadi, bagaimanalah menjadi insinyur yang baik? Insinyur yang baik adalah insinyur yang menguasai bidangnya namun tidak menutup diri dari bidang keahlian lain. Karena pada zaman global ini, berbagai kemampuan harus bersinergi demi kemajuan individu atau kelompok. Insinyur yang baik juga adalah insinyur yang punya jati diri, yang artinya dia mengedepankan originalitas dalam berkarya dan tidak mencontek karya orang lain tanpa izin. Seorang insinyur akan sangat berarti apabila ilmunya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran bersama dan bukan hanya kemakmuran pribadi saja. Bagaimana insinyur di abad 21 ini? Menurut saya, insinyur masih akan sangat terus berkembang. Karena sumber daya semakin terbatas, jadi teknologi akan semakin dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Di Indonesia dan di dunia, kebutuhan insinyur akan terus meningkat. Tren industri saat ini adalah era informasi. Jadi menurut saya, insinyur yang paling berkembang saat ini adalah di bidang IT dan elektro. Di masa depan pun, insinyur itu akan selalu dibutuhkan, tapi tidak menutup kemungkinan insinyur di bidang lain juga akan terus berkembang. Di Indonesia seharusnya insinyur lebih dihargai, sehingga mereka tidak lagi menjadi budak asing, melainkan mengembangkan dan menerapkan kemampuannya sambil membangun Indonesia bersama-sama. Sekarang saya bersekolah di ITB. Sekolah di ITB sudah menjadi impian saya sejak kecil. Nah, di stay ini,
Saya harus bisa mengembangkan keahlian saya di bidang IT, khususnya rekayasa perangkat lunak dengan kuliah di ITB. Saya ingin menjadi teknopreneur berskala global di bidang IT. Saya juga ingin turut berpartisipasi dalam memajukan industri IT di Indonesia. Dengan IT, Indonesia bisa berubah ke arah yang lebih baik dengan cepat, namun tetap mengakar dengan budayanya masing-masing. Saya ingin pada tahun 2025 nanti Indonesia bisa menyaingi India dan Cina di bidang teknologi informasi, supaya Indonesia menjadi macan global, bukan lagi macan Asia. Penjelasan dari saya tentang engineering. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.